Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan intertekstualitas sebagai salah satu pendekatan dalam menganalisis karya sastra. Mungkin di antara Anda nanti akan melaksanakan pendekatan intertekstualitas ketika hendak menyusun tesis ya. Nah, ini pendekatan intertekstualitas itu adalah pendekatan terhadap dua karya sastra atau lebih yang memiliki keterkaitan hubungan tertentu. Misalnya menemukan hubungan unsur strukturalisme maupun makna karya sastra. Jadi pendekatan intertekstualitas itu tidak hanya pada satu karya sastra, tetapi minimal dua karya sastra, bisa juga lebih dari dua, ya. Dan di antara kedua karya sastra atau lebih itu memiliki keterkaitan hubungan tertentu. Nah, ini nanti yang dianalisis di dalam pendekatan intertekstualitas itu adalah keterkaitan dua karya sastra atau lebih itu pada unsur-unsur strukturalismenya, yaitu bisa prosa, puisi maupun drama, dan kemudian terkait dengan bagaimana makna karya sastra antara kedua karya sastra atau lebih. Biasanya karya yang kemudian itu memberikan tanggapan pada karya yang pertama atau karya yang lebih awal. Nah, ini ya, karya sastra yang dianalisis ada dua karya sastra atau lebih dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, ini dua kurun waktu yang berbeda ini bisa berbeda tahun atau berbeda angkatan. Jadi tidak dalam tahun yang sama, karena di dalam pendekatan intertekstualitas itu ada karya yang mendahului dan ada karya yang kemudian. Nah, karya yang kemudian itu memberikan tanggapan terhadap karya yang terdahulu. Oleh karena itu biasanya dianalisis untuk berbeda tahun, berbeda angkatan, bisa juga antara karya sastra lama dengan karya sastra baru, bisa juga antara prosa dengan drama atau prosa dengan puisi. Nah, kemudian dalam pandangan intertekstualitas, itu karya sastra diciptakan tidak dalam kondisi kekosongan budaya. Hal ini sama dengan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra juga berpendapat bahwa karya sastra diciptakan tidak dalam kondisi kekosongan budaya. Artinya kalau dalam pendekatan sosiologi sastra, karya sastra itu selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dalam kehidupan nyata, yang kemudian dituangkan pengarang di dalam karya sastranya. Oleh karena itu dalam pendekatan sosiologi sastra sering disebut bahwa karya sastra itu merupakan representasi sosial, representasi kenyataan kehidupan sosial. Jadi apa yang ada di dalam karya sastra itu merupakan gambaran kondisi sosial, itu artinya tidak dalam kondisi kekosongan budaya. Nah, bagaimana dengan interteks? Dalam interteks pun juga sama ya, karya sastra diciptakan tidak dalam kondisi kekosongan budaya. Jadi ada unsur-unsur kesejarahan. Kesejarahan di sini adalah teks yang ditulis lebih kemudian itu mendasarkan diri pada teks-teks lain yang ditulis orang sebelumnya. Jadi ada teks yang terdahulu dan teks yang kemudian. Dan seringkali teks yang ditulis kemudian itu merupakan reaksi atau tanggapan yang mendasarkan diri pada teks-teks yang ada sebelumnya. Nah, ini dalam pandangan intertekstual itu dikatakan bahwa tidak ada teks yang betul-betul mandiri tanpa berhubungan dengan teks-teks lain yang dijadikan contoh, teladan, kerangka, dan acuan ya. Jadi makna dari karya sastra diciptakan tidak dalam kondisi kosongan budaya itu antara pendekatan sosiologi sastra dan intertekstual itu berbeda. Jadi kalau pendekatan interteks lebih ke arah bagaimana teks yang kemudian itu didasarkan pada teks yang muncul terlebih dahulu, sehingga di situ tidak ada teks itu yang betul-betul tidak terkena pengaruh atau menjadi mendapatkan contoh dari teks-teks yang ada sebelumnya ya, seperti itu. Ada unsur kesejarahan munculnya teks yang kemudian.
Nah, dalam pendekatan interteks itu ada yang disebut sebagai teks hipogram dan teks transformasi. Teks hipogram adalah teks yang muncul terlebih dahulu ya. Teks hipogram itu muncul lebih dahulu ya. Tetapi teks transformasi itu teks yang muncul kemudian, teks yang memberikan tanggapan terhadap hipogramnya. Ya, jadi ada dua kriteria ya, teks hipogram dan transformasi. Tetapi karya sastranya itu bisa lebih dari dua. Tetapi biasanya hipogramnya itu satu, tapi teks transformasinya itu bisa banyak ya. Tapi hipogramnya itu cuma satu. Jadi nanti dianalisis menyesuaikan jumlah karya sastra itu harus dua atau lebih ya. Kemudian di sini ada hakikat intertekstual. Satu itu adalah menemukan aspek strukturalisme dan makna yang ada pada karya sastra sebelumnya, hipogram, dan direaksi pada karya sastra sesudahnya atau transformasi. Jadi di sini yang dianalisis ya dua-duanya ya. Atau kalau lebih dari dua ya semuanya ya, 3, 4, 5 karya sastra itu dianalisis semuanya dari aspek strukturalismenya untuk melihat adakah perbedaan antara teks hipogram dan teks transformasinya. Tidak dibuat justifikasi, disimpulkan begitu saja, tetapi harus dianalisis satu-satu. Nah, analisis satu-satunya adalah pada aspek strukturalismenya. Nah, strukturalisme nanti pada prosa, ya prosa, strukturalisme prosa, strukturalisme pada puisi, ya puisi, strukturalisme pada drama, drama. Masing-masing kan berbeda antara prosa, puisi, dan drama dari unsur strukturalismenya. Dan kemudian dianalisis untuk masing-masing karya sastra itu pada makna atau intensi atau niatan pengarang ketika menciptakan karya sastra itu. Mengapa dia melakukan transformasi? Apa makna transformasi yang dilakukan oleh pengarangnya? Semacam itu. Dan yang kedua, reaksi ini dapat berupa meneruskan atau memperkuat konvensi yang sudah ada. Ada dua ya, reaksi ini berupa meneruskan atau memperkuat konvensi yang sudah ada, dan yang kedua menyimpangi, menolak, mengubah konvensi karya sastra sebelumnya. Jadi dari hipogram dan transformasi itu ada dua kemungkinan jawaban ya dari analisis strukturalisme dan makna karya sastra itu, apakah karya sastra sesudahnya atau karya sastra transformasi ini meneruskan atau memperkuat konvensi sastra yang sudah ada, ataukah justru menyimpangi, menolak, mengubah konvensi karya sastra sebelumnya. Jadi bisa saja jawabannya dari dari segi strukturalisme dan makna itu meneruskan atau menyimpangi, tetapi bisa saja strukturalisme itu meneruskan tapi makna menyimpangi, atau strukturalismenya itu menyimpangi tapi maknanya meneruskan. Itu bisa saja terjadi jawaban demikian. Jadi intinya adalah melihat keterkaitan hipogram dan transformasinya, kemudian meneruskan atau menyimpangi antara hipogram dan transformasinya. Nah, ini bisa sebagai bagian dari itu tadi ya, bahwa karya sastra itu mengandung kesejarahan. Tidak mungkin karya sastra itu bersifat mandiri tanpa keterkaitan dengan karya sastra sebelumnya. Nah, analisis intertekstual itu kalau pada prosa itu meliputi alur, penokohan, latar, tema. Nah, kemudian yang terakhir adalah makna yang terkait niatan pengarang. Nah, ini nanti kita membandingkan dari segi alur antara hipogram dan transformasinya, membandingkan dari segi penokohan antara hipogram dan transformasinya. Nah, penokohan itu terkait dengan tokoh dan perwatakannya. Kemudian dari segi latar itu kita membandingkan latar antara hipogram dan transformasinya. Dari segi tema kita hubungkan antara hipogram dan transformasinya, sehingga dari hasil simpulannya itu kita ketahui apakah meneruskan atau menyimpangi. Begitu juga makna yang terkait niatan pengarang. Apa sih sebetulnya hipogram dan transformasinya itu terkait dengan makna atau niat yang ingin dituliskan pengarang dalam karya sastra itu. Apakah dia melanjutkan atau menyimpangi karya sastra sebelumnya. Nah, di sini saya berikan contoh kajian intertekstual kisah Mahabharata. Nah, apabila kita akan menganalisis Mahabharata itu sebagai teks hipogram,
Nah, kita harus menentukan dulu hipogramnya. Apakah hipogramnya itu kitab Mahabharata India yang ditulis oleh Walmiki, ataukah kisah Mahabharata Jawa ya, yang ditulis oleh Kosasih ya. Ya, itu kita tentukan dulu mana apakah asli kisah Mahabharata, karena kalau Mahabharata di India itu yang asli berasal dari sana, tetapi kemudian masuk ke Jawa itu muncul tokoh-tokohnya masih tetap sama, tetapi muncul versi yang berbeda disesuaikan dengan kebudayaan Jawa. Kemudian kalau Mahabharata India itu pengaruh Hindu, tetapi kalau Jawa itu Mahabharatanya terutama kalau dalam wayang itu terpengaruh oleh masuknya Islam ya, ajaran Islam itu melalui Wali Songo ya, karena wayang itu juga media dakwah Wali Songo pada masanya. Nah, itu kita tentukan dulu apakah kitab Mahabharata asli India ataukah kitab Mahabharata Jawa yang ditulis oleh Pak Kosasih ya. Kemudian apakah hipogramnya itu pertunjukan wayang kulit. Ya, misalnya Ki Mantep Sudarsono. Ya, itu ya wayang kulit kisah Mahabharata. Nah, tiap dalang tuh juga akan berbeda-beda, tetapi kita tentukan dulu misalnya pertunjukan wayang kulit Ki Mantep Sudarsono. Nah, ini tentu saja mungkin ada perbedaannya ya, dengan Mahabharata India maupun cerita wayang yang ditulis Kosasih. Nah, ini kita tentukan dulu mana yang akan menjadi program. Nah, misalnya meskipun pertunjukan wayang ini merupakan bagian dari drama, dan misalnya nanti karya sastra yang kita gunakan itu berwujud prosa atau puisi, itu tidak menjadi masalah ya. Itu bisa diprogramkan asalkan kisahnya itu sama. Nah, jika wayang kulit ya, itu jika kita kemudian menggunakan wayang kulit itu sebagai programnya yang dalangnya itu Pak Mantep Sudarsono misalnya, maka kita tentukan apakah lakon yang akan dianalisis itu adalah lakon pakem atau lakon carangan atau justru lakon banjaran. Lakon pakem itu adalah lakon yang sesuai dengan kisah Mahabharata ya, jadi dia tidak menyimpangi dari kisah Mahabharata ya. Pakem itu tentu saja lakon Mahabharata yang India itu pakem ya, dia ditulis pertama kali atau ditulis pertama kali sebagai kisah Mahabharata. Nah, yang disebut sebagai lakon carangan itu lakon wayang yang keluar dari pakem, namun tokoh dan latar tetap sesuai wayang. Jadi kalau carangan itu misalnya kisah Mahabharata yang sudah masuk ke Jawa dalam bentuk naskah maupun di dalam bentuk pertunjukan wayang, itu sebetulnya merupakan carangan. Jadi dia masih menggunakan tokoh dan latar sama dengan Mahabharata India ya, ada Pandawa, Kurawa ya, kemudian Kresna dan sebagainya, itu masih sama. Hanya saja kisah yang ada di dalamnya itu sudah keluar dari pakem. Ya, misalnya kalau dalam Mahabharata India ya yang dikisahkan itu Drupadi itu menjadi istri 5 Pandawa, itu kalau dalam Mahabharata India. Tetapi dalam Mahabharata Jawa itu Drupadi itu hanya memiliki satu suami ya, monogami ya, suaminya Yudhistira. Jadi hanya memiliki satu suami. Tetapi kalau di dalam Mahabharata India dia melakukan poliandri ya, memiliki 5 suami. Nah, itu salah satu bentuk lakon carangan. Kalau misalnya di dalam Mahabharata yang India itu tidak ada lakon Punokawan Gareng Petruk Bagong Semar, itu tidak ada di dalam Mahabharata India. Tetapi kalau di dalam kisah Mahabharata terutama wayang kulit itu ditampilkan tokoh Punokawan Gareng Petruk Bagong Semar, itu ada. Nah, ya seperti itu ya, itu ada lakon carangan. Nah, kalau lakon banjaran itu apabila menceritakan satu tokoh wayang saja sejak masa
kejayaan sampai dia gugur. Jadi kalau lakon Pakem itu semua kisah hidup dari keluarga Pandawa dan Kurawa. Kalau Carangan itu ada penyimpangan-penyimpangannya, tetapi tetap menceritakan kisah hidup keluarga Pandawa dan Kurawa. Nah, kalau Banjaran itu kisah hidup satu orang tokoh sejak kejayaan sampai gugurnya. Ya misalnya Banjaran Kresna. Banjaran Kresna itu menceritakan tentang kisah hidup Kresna, ya. Itu berarti yang dikisahkan di dalam cerita itu ya hanya tentang Kresna, misalnya begitu. Jadi kita tentukan saja dulu apakah mau menggunakan yang Pakem. Pakem berarti dari India. Kemudian menggunakan Carangan yang dari Mahabharata India yang sudah mendapatkan pengaruh atau ya mendapatkan pengaruh budaya Jawa, ya, terutama fungsinya sebagai alat dakwah pada zamannya. Ya, kemudian juga apakah akan menggunakan lakon Banjaran ya khusus untuk satu orang tokoh. Nah, kemudian selanjutnya tentukan karya sastra yang akan menjadi transformasinya. Ya, misalnya tadi saya akan menggunakan wayang kulit Ki Mantep Sudarsono, ya. Ki Mantep Sudarsono misalnya tentang kisah Kresna. Ya, Adipati Karna, bukan Kresna, ya. Tentang kisah Adipati Karna. Nah, itu kita misalnya akan menggunakan lakon Banjaran atau akan menggunakan lakon Carangan, itu boleh. Nah, ini kita tentukan dulu, misalnya sebagai transformasinya adalah Tripomo karya Mangkunegoro IV. Ya, dan Cerpen Karno karya Darmanto Yatman. Ini Tripomo karya Mangkunegoro IV ini berarti termasuk sebagai karya sastra lama, ya, sastra Jawa berbentuk tembang, atau yang bisa kita golongkan sebagai salah satu bentuk puisi Jawa. Nah, ini Tripomo Mangkunegoro IV itu merupakan seorang bangsawan, seorang raja Mangkunegoro yang memang memiliki keahlian dalam menulis karya sastra, ya. Kemudian dia mengatakan ada 3 suri teladan yang bisa dicontoh oleh orang Jawa, khususnya para bangsawan. Itu adalah melalui tokoh Adipati Karna, kemudian Raden Sumantri, dan yang terakhir adalah Kumbakarna. Nah, ini karena terkait dengan tokoh Karna, dengan yang terkait dengan Cerpen Karna karya Darmanto Yatman, maka misalnya kita ambil saja Tripomonya itu contohnya adalah pada tokoh Karna. Ya. Nah, kemudian nanti setelah ditentukan semua hipogram dan transformasinya, ini hipogramnya ada 1, yaitu wayang kulit, ya. Kemudian transformasinya itu adalah Tripomo dan Cerpen Karna karya Darmanto Yatman. Nah, ini kemudian kita lakukan kajian struktural terhadap wayang kulit tadi dan kajian struktural terhadap Tripomo serta Karna karya Darmanto Yatman. Nah, misalnya ini ya alur. Nah, alur Mahabharata itu pada kisah-kisah Mahabharata maupun cerita pewayangan itu biasanya beralur maju. Ya, tidak pernah kisah pewayangan maupun kisah Mahabharata itu alurnya mundur atau alurnya campuran antara alur maju dan alur mundur. Itu biasanya beralur maju. Dengan susunan alur itu masa kecil Pandawa dan Kurawa yang penuh dengan kedamaian, ya, dibesarkan bersama-sama di Astina itu, ya. Kemudian masa remaja mulai terjadi konflik perebutan tanah Astina. Kemudian konflik mencapai klimaksnya saat terjadi perang Bharatayuddha, dan penyelesaiannya adalah ketika seluruh Kurawa meninggal akibat perang, serta kemudian disusul oleh kematian para Pandawa ketika mereka hendak menuju Gunung Himalaya, ya. Ini alurnya seperti ini, ya, di dalam kisah pewayangan yang Carangan, ya. Ini Carangan atau di pertunjukan wayang yang Carangan, ya, itu alurnya itu maju. Kemudian dari segi penokohan di sini adalah tokoh dan perwatakannya. Penokohan dalam kisah Mahabharata itu bersifat hitam putih.
atau statis. Jadi memang bersifat sederhana ya, hitam putih. Tokohnya itu tidak ada yang berwatak kompleks. Berwatak kompleks itu artinya ya dari setiap tokoh itu memiliki sisi baik dan buruknya. Ya, seperti halnya orang dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kisah Mahabharata itu hitam putih. Kalau baik ya baik, kalau jahat ya jahat ya. Kalau Pandawa itu dilukiskan baik, Kurawa dilukiskan jahat. Jadi hitam putih ya. Kemudian tokoh protagonis itu dilukiskan berwatak baik dan antagonis berwatak jahat ya, karena bersifat hitam putih tadi. Jadi sangat mudah sekali dikenali tokoh hitam putih itu ya pasti yang protagonis itu yang baik, yang antagonis itu yang jahat. Tetapi kalau kita lihat di dalam karya sastra itu sebetulnya tokoh protagonis itu tidak selalu baik ya, karena dalam teori sastra itu disebutkan bahwa tokoh protagonis, utama protagonis itu apabila dia ditampilkan dengan intensitas yang lebih tinggi di dalam cerita. Sementara tokoh antagonis itu ditampilkan lebih sedikit dari tokoh protagonis, tetapi sangat menentukan jalan cerita. Jadi kalau di dalam teori sastra itu tokoh protagonis tidak selalu baik ya. Tetapi karena ini penokohannya hitam putih, sehingga tokoh protagonis itu selalu dilukiskan berwatak baik dan antagonis dilukiskan berwatak jahat. Kemudian latar tempat dan latar waktu. Latar tempat Mahabharata itu ya seperti yang ada di dalam cerita, misalnya di Astina dan sebagainya. Nah, ini latar tempatnya itu seringkali sama, tetapi latar waktunya itu yang berbeda. Ya karena yang satu disesuaikan dengan masa ketika Mahabharata diciptakan, dan yang satunya itu transformasinya. Seperti misalnya kalau di dalam Karno karya Jalmanto Yatman itu tentu saja latar waktunya pada masa modern. Kemudian temanya itu biasanya dilema antara dua pilihan ya, benar salah atau sama-sama benar. Jadi tokohnya itu bingung akan memilih yang benar atau yang salah, atau memilih hal-hal yang sama-sama benar. Sementara tema yang lain adalah kesetiaan dan pengabdian ya, kesetiaan dan pengabdian kepada raja. Kemudian makna itu terkait niat pengarang. Nah, ini kalau Mahabharata dalam wayang seperti ini ya umumnya ya. Jadi dari segi alur dan sebagainya seperti ini. Nah, bagaimana kalau di dalam transformasinya kitab Tripomo? Kitab Tripomo karya Mangkunegoro IV itu menceritakan tentang tokoh ya yang menurut Mangkunegoro IV pantas untuk dicontoh. Itu adalah tokoh bernama Adipati Karno. Adipati Karno itu dulu belum bergelar Adipati ya, jadi namanya Karno. Nah, Karno ini merupakan anak Dewi Kunti, anak Dewi Kunti dengan Batara Surya. Yang pada waktu itu Dewi Kunti sedang berada di tepi sungai, dan kemudian datanglah Batara Surya ya, kemudian mereka menjalin hubungan kasih. Nah, kemudian suatu saat dari hubungan kasih ini Dewi Kunti pun hamil ya. Nah, dia malu hamil tetapi belum memiliki suami, sehingga kemudian ketika dia melahirkan itu anaknya dihanyutkan di sungai. Nah, saat dihanyutkan di sungai, karena Karno ini ditemukan oleh seorang kusir kereta, lalu dipelihara sampai dia besar ya. Nah, ini karena dia merupakan atau memiliki ayah itu dewa, maka dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, suatu saat diadakan lomba memanah di antara putra bangsawan. Nah, Karno mendengar bahwa ada lomba memanah, tetapi dia tidak bisa mengikuti lomba memanah ini karena dia bukan anak seorang bangsawan. Nah, ini kemudian atas jasa Duryudono ya, salah seorang dari keluarga Kurawa, ini kemudian Karno itu diangkat sebagai kerabat diaku sebagai kerabat dari Kurawa. Lalu akhirnya Karno itu bisa ikut lomba memanah. Nah, saat lomba memanah ini Karno pun menang, membawa nama keluarga
Kurawa. Nah, kemudian diangkatlah dia menjadi adipati. Terangkatlah derajatnya sebagai orang biasa yang kemudian naik menjadi bangsawan, ya. Nah, suatu saat itu hendak ada lomba memanah. Maaf, suatu saat itu hendak ada perang Baratayuda. Nah, Dewi Kunti itu mengetahui bahwa Karna itu sebetulnya merupakan anaknya yang dihanyutkannya di sungai. Nah, ini perang Baratayuda itu akan berhadapan antara anak-anaknya sendiri, antara Karna dengan adik-adiknya. Lalu Dewi Kunti pun berusaha mendatangi Karna. Dia meminta supaya Karna itu mengurungkan niatnya untuk berperang melawan adik-adiknya sendiri. Ya, tetapi Karna menjawab bahwa dia merasa dia sudah dibuang oleh ibunya, dia tidak diperhatikan oleh ibunya. Dan tiba-tiba ibunya datang dan meminta bantuan. Nah, dalam hidupnya itu orang yang berjasa bagi dia menurut Karna itu adalah keluarga Kurawa yang mengangkat derajatnya menjadi adipati. Nah, kewajiban bagi dia adalah membalas budi atas kebaikan Kurawa. Maka dia tetap bersikukuh akan maju berperang. Nah, Kunti di depan Karna itu menangis, ya, karena dia merasa bahwa anak-anaknya akan saling membunuh. Dan Karna itu tetap bersikukuh tidak mau mundur dari perang melawan saudara-saudaranya sendiri. Nah, menurut Mangkunegoro IV ini kemudian Karna tetap maju berperang di perang Baratayuda. Dia berada di pihak Kurawa. Tetapi ketika maju pertempuran ini dia mengalah kepada adik-adiknya dan dia meninggal dalam pertempuran. Dengan demikian menurut keyakinan Karna, dia meninggal itu sudah merupakan bentuk balas budi kepada keluarga Kurawa karena berperang di pihak Kurawa. Tetapi dengan demikian juga dia merasa bisa memberantas kejahatan yang dilakukan oleh Kurawa dengan mengalah kepada adik-adiknya sendiri. Itu menurut Mangkunegoro IV di dalam karyanya. Tetapi kalau kita amati dalam Mahabharata itu tidak demikian, ya. Jadi memang Karna itu tetap berpihak pada Kurawa. Dia wajib membalas budi kepada Kurawa. Dan kemudian dia berperang melawan Arjuna. Dan di medan pertempuran itu dia memang kalah melawan Arjuna. Jadi bukan karena dia mengalah, ya. Mengalah, tetapi memang kalah di dalam perang. Jadi di situ akan kita lihat sebetulnya ada intensi atau niatan yang dilakukan Mangkunegoro IV. Mengapa dia menyimpangi pada akhir kisah Mahabharata, di mana kisahnya sebetulnya Karna itu bukan mengalah kepada Arjuna, tetapi memang Karna itu kalah melawan Pandawa, ya. Nah, ini apa ya sebetulnya yang diinginkan, ya. Jadi Mangkunegoro IV itu menginginkan bahwa para bangsawan itu ya mengabdi dengan total kepada raja. Jadi dia mengharapkan bahwa para bangsawan itu mengabdi tanpa pamrih, ya, kepada raja, bahkan kemudian rela mati di medan pertempuran. Nah, itu salah satu bentuk keinginan dari Mangkunegoro IV, ya. Jadi bakti kepada raja itu yang diutamakan, baru kemudian nanti kebaikan-kebaikan itu akan datang, yaitu tegaknya kebenaran. Kemudian dalam cerpen Karna karya Darmanto Yatman itu berbeda lagi. Jadi kalau Mangkunegoro IV mungkin ada di dua pihak, ya. Dua pihak, di pihak Pandawa, Kurawa dan di pihak Pandawa, dan Karna berada di tengah semacam itu. Tetapi di dalam karya Darmanto Yatman itu tidak ada pilihan bahwa di tengah-tengah. Pilihannya adalah dia membela kebenaran atau membela yang jahat. Kalau di dalam Mahabharata yang wayang itu, ya, itu
dia tetap membela pihak Kurawa, pihak yang dianggap sebagai antagonis. Kemudian dalam perang kalah melawan Pandawa. Tetapi kalau di dalam Karna, karya Darmanto Yatman, itu disebutkan bahwa Karna langsung berperang di pihak Pandawa. Jadi dia membela kebenaran, tidak lagi berada di pihak Kurawa. Jadi dia tegas mengatakan berpihak pada pihak Pandawa karena Pandawa itu yang benar, begitu menurut Darmanto Yatman. Jadi ini dalam dari segi niatan pengarang ini memiliki perbedaan ya. Ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengarang di dalam menyikapi tokoh yang bernama Karna, baik itu oleh Mangkunegoro IV maupun oleh Darmanto Yatman. Nah, di sini ada subjektivitas pengarang ya, karena ada intensi pengarang di dalamnya. Ya mungkin Mangkunegoro IV sebagai raja dan Darmanto Yatman sebagai seorang dosen ilmuwan itu berbeda dalam cara pandangnya. Nah ini mungkin itu dulu ya yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa Anda pelajari lagi dari buku-buku tentang pendekatan intertekstual dan bagaimana menganalisis dengan pendekatan intertekstual. Bisa juga digunakan nanti sebagai bahan untuk menyusun tesis ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Jaga kesehatan selalu. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.